Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Aji Pangestu, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas B dengan NIM 050202200081. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah mediasi Hukum Ekonomi Syariah. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tema konsiliasi dengan judul prosedur penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Berikut adalah video penjelasannya. So, in this good opportunity, I will explain you about conciliation. Jadi teman-teman, saya akan membahas tentang prosedur penyelesaian sengketa secara konsiliasi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa konsiliasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa, teman-teman, di mana dilakukannya di luar pengadilan atau disebut juga non-litigasi, karena tidak melalui persidangan yang ada dalam pengadilan. Nah, emang apa sih konsiliasi tersebut? Apa sih pengertian maupun definisi dari konsiliasi? Nah, secara etimologi atau bahasa, konsiliasi ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah pemufakatan. Nah, KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih demi mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Jadi teman-teman, konsiliasi di sini didefinisikan oleh KBBI sebagai suatu upaya mempertemukan para pihak. Jadi pihak yang terdapat dalam sengketa lebih dari satu pihak, bisa 2, 3 maupun lebih. Nah, dan konsiliasi bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, persengketaan atau permasalahan yang sedang terjadi. Dictionary of Law Complete Edition, ya, kamus Inggris yang kamus hukum bahasa Inggris menjelaskan usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan. Jadi keyword di sini adalah dengan cara kekeluargaan, tidak sampai ke dalam ranah pengadilan, teman-teman. Lalu Oppenheim menjelaskan bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta, biasanya setelah mendengarkan para pihak. Masing-masing pihak memberikan informasi ataupun keterangan, lalu konsiliatornya mendengarkan informasi dari para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai kesepakatan, membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat. Jadi teman-teman, dalam konsiliasi itu konsiliator mempunyai wewenang untuk memberikan saran ataupun anjuran pada para pihak. Namun begitu, akhir dari hasilnya, keputusannya tidak begitu mengikat. Jadi hanya saran gitu. Lalu, apa sih dasar hukum yang melatar belakangi dari konsiliasi? Dasar hukum pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam pasal 1 angka 10 itu dijelaskan macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah konsiliasi ini. Lalu dasar hukum yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, dalam undang-undang ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, konsiliasi dibahas dalam pasal 1 ayat 13. Sedangkan untuk ayat 14-nya membahas tentang syarat-syarat seorang konsiliator. Nah, lalu masih dalam undang-undang ini pada pasal 17 hingga pasal 28 membahas mengenai prosedur ataupun tahapan-tahapan
dijalankan dalam konsiliasi. Nah, kita langsung menuju pada prosedur dalam konsiliasi. Jadi, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Yang pertama, konsiliator baru akan menjalankan tugasnya setelah para pihak-pihak yang bersengketa mengajukan permintaan secara tertulis. Nah, secara konkret, para pihak yang bersangkutan tadi, para pihak yang bersengketa antara satu pihak dengan pihak lainnya, itu mereka masing-masing telah bersepakat nih untuk menunjuk siapa yang akan menjadi konsiliatornya, siapa yang akan menjadi pihak menengah, pihak ketiga yang menengahi mereka. Gitu. Lalu, yang kedua, konsiliator mempunyai kesempatan waktu selama 7 hari untuk meneliti dan menganalisis sengketa yang ditanganinya. Secara tidak langsung, ketika sudah ditunjuk sebagai konsiliator, maka sang konsiliator tadi diberikan waktu selama 1 minggu 7 hari. Untuk apa? Pertama, untuk meneliti. Dia harus menyelidiki, dia harus mencari informasi, keterangan yang bersangkutan, kemudian dianalisis. Apa saja sih yang melatar belakangi, apa saja sih yang membuat sengketa? Itu diberikan waktu selama 1 minggu. Nah, penelitian ini dilakukan hanya setelah mendapat surat permintaan secara tertulis. Dan setelah masa 1 minggu atau 7 hari, sidang konsiliasi pertama dilakukan, yaitu pada hari yang ke-8. Nomor 3, dalam persidangan pertama, konsiliator dapat memanggil para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara, untuk mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak. Jadi pada tahap ini teman-teman, para pihak tadi yang saling bersengketa, yang mempunyai kepentingan dalam sengketa ini, mereka dapat memberikan keterangan. Tapi konsiliator terlebih dahulu harus memanggil para pihak masing-masing. Tujuannya untuk memberikan keterangan dan konsiliatornya mendengarkan informasi, keterangan yang didapatkan dari masing-masing pihak. Nah, di tahap ini para pihak diharuskan mengutarakan keterangannya. Makanya tahap ketiga ini dinilai sebagai tahap yang cukup penting. Keempat, apabila telah mencapai kesepakatan di antara para pihak, konsiliator sebagai pihak ketiga yang menahi sengketa di antara para pihak dapat mendaftarkan hasil perjanjian bersama pada pengadilan hubungan industrial di pengadilan negeri tempat di mana mereka mengadakan perjanjian tersebut. Nah, kalau ternyata sudah dilakukan proses konsiliasi bersama konsiliator, para pihak sudah mengutarakan pendapatnya, konsiliator memberikan saran dan anjurannya, dan telah mencapai hasil akhir adanya kesepakatan di antara para pihak. Nah, hasil ini dapat didaftarkan oleh konsiliator ke pengadilan hubungan industrial di mana pengadilan negeri tempat di mana mereka mengadakan perjanjian tersebut. Jika mereka mengadakan di kota Surabaya, maka diajukan di pengadilan negeri Surabaya. Atau jika mereka mengadakan di kota Mojokerto, maka mengajukannya di pengadilan negeri Mojokerto. Baik. Yang kelima, berbeda dengan jika para pihak untuk menemukan titik temu untuk menyudahi sengketa, maka konsiliator dapat mengeluarkan anjuran tertulis paling lambat 10 hari setelah diterima dan harus diberi jawaban setuju atau menolak. Jadi, jika memang tidak menemukan titik temu, tidak menemukan kesepakatan, maka konsiliator dapat mengeluarkan anjuran tertulis berapa lama? Paling lambat 10 hari. Nah, setelah 10 hari itu harus diterima dan harus diberi jawaban setuju atau menolak. Yang keenam,
Jika anjuran tertulis tersebut disetujui, maka konsiliator memiliki waktu paling lambat 3 hari untuk mendaftarkan hasil perjanjian bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri tempat di mana mereka mengadakan perjanjian. Yang ketujuh, namun jika ternyata perjanjian tertulis tersebut ditolak, maka salah satu pihak yang bersengketa dapat melanjutkan persengketaannya ke pengadilan negeri setempat. Dan yang terakhir, waktu yang diberikan untuk konsiliator menyelesaikan perkaranya adalah 30 hari, terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian dari pihak yang bersengketa. Jadi itulah beberapa prosedur mengenai konsiliasi dari pertemuan para pihak, kemudian mengutarakan pendapatnya hingga hasil akhir. Alhamdulillah telah selesai sudah presentasi kita pada hari ini. Itulah penjelasan saya mengenai konsiliasi dan prosedur-prosedurnya. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya konsiliasi ini adalah salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa, di mana konsiliator dapat memberikan anjuran ataupun saran kepada para pihak, namun keputusan akhir tidak mengikat. Nah, semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf sebanyak-banyaknya jika masih ada kekurangan ataupun kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.